Untuk yang berikutnya, narasumber kita yang terakhir, ya, yang keempat, Ibu Dr. Febrianti. Assalamualaikum, Bu Febri. Waalaikumsalam, Pak Yusuf, Pak Dr. Yusuf. Nah, masih ingat sama saya, Bu, ya? Tentu saja, Pak. Kolega kok lupa sih. Oke. Kita terima kasih, Bu, sudah bersedia untuk memberikan materi pada acara Seminar Nasional Eskapus ini. Bapak Ibu peserta seminar Eskapus, ya, bahwa Ibu Febrianti ini adalah dosen di Palkomtek Palembang. Ya, beliau lahir di Palembang tanggal 13 Februari 1980, ya, masih muda, ya. Nah, materi yang akan beliau sampaikan nanti, ya, terkait dengan riset perguruan tinggi implementasi hulu ke hilir, ya. Jadi juga sangat menarik, ya, materi-materi yang semuanya disampaikan oleh para narasumber kita hari ini. Baik, Bu Febri, untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mengundang saya dalam kegiatan Eskap ini, ya, dan selamat untuk Dies Natalisnya Universitas Bina Bangsa, Bina Insan, ya, Bina Insan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Pak Sardio, kemudian teman-teman dari Universitas Bina Insan, dan saya ucapkan terima kasih juga Pak atas apa ya istilahnya banyak inspirasi yang saya dapatkan dari narasumber sebelumnya, ya, masukan-masukan yang luar biasa dari Prof. Surahman, dari Prof. Kamaludin, dari dari Pak Said Hasibuan, ya. Terima kasih banyak, Pak. Saya sendiri ini merasa luar biasa sudah dapat masukan ini, ya. Oke, mungkin saya dari sisi bagaimana implementasi hulu ke hilir dan karya inovasi bangsa sehingga kita bisa mengklaim bahwa kita memiliki peran penting dalam masa perekonomian, ya, atau pandemi, ya, terutama kalau sekarang kan kita ngomongnya endemi, ya. Mungkin, ya, Pak Yusuf, ya, sudah masuk ini, ya. Oke. Oke, izin slide show-nya, Pak, di full. Oke. Oke, baik. Kita sebenarnya perlu flashback, ya. Mungkin saya dari sisi manajemen perguruan tinggi atau lembaga lembaga penelitian dan pengabdian, ya. Mungkin dari sisi ini mungkin bisa mengambil mengambil masukan atau rekomendasi dari apa yang saya paparkan, ya, mungkin. Nah, kita flashback dulu, ya. Kita tahu bahwa tahun 50 itu bangsa Indonesia itu dan Korea Selatan, ya, sama-sama negara miskin di Asia. Nah, kita tahu kita negara miskin, ya, tapi pada tahun 50-an itu justru pada tahun 70-an itu justru Korea Selatan itu masuk middle income, negara yang berpendapatan menengah, ya. Kemudian pada tahun 90 negara Korea Selatan itu justru berlari lagi masuk kepada negara maju. Tapi kita masih dalam posisi yang merayap, ya. Maksud saya merayap, merangkak seperti itu, ya. Karena apa? Korea Selatan itu justru mindsetnya itu lebih mengedepankan pada sumber daya manusia. Sedangkan kita, ya, karena kita yakin kita punya potensi, tahun 50 itu negara miskin tapi dengan sumber daya alam yang melimpah, loh. Nah, ya, tapi dengan sumber daya alam yang melimpah ini kita justru menekankan pada SDA-nya. Bagaimana memanfaatkan SDA-nya? Negara Korea Selatan itu justru pada berorientasi pada SDM-nya. Mereka menghasilkan inovasi-inovasi supaya jadi SDM itu menguasai teknologi untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang berimpact pada ekonomi. Seperti itu. Nah, kita baru sadarnya sekarang, ya, baru sadar tapi tidak terlambat kok. Jadi Presiden Joko Widodo melalui presiden kita, ya, itu kita harus bergeser dari ekonomi yang berbasis komoditi menjadi ekonomi yang berbasis inovasi dan teknologi. Nah, ini sejak Presiden Jokowi, ya, ini luar biasa, ya, terobosan presiden kita, ya. Dan PLT Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN itu juga mengatakan bahwa untuk mereka akan menjembatani, ya, bahwa hasil riset itu tidak akan masuk ke lembah kematian tanpa ujungnya komersialisasi, sehingga hasil riset itu kita bisa bilang bahwa ini dimanfaatkan oleh industri dan masyarakat.
Nah, jadi kita bisa klaim bahwa kita berperan loh dalam perekonomian bangsa, kita berperan loh pada kemajuan bangsa, asal riset kita itu sampai ke tahap industri dan masyarakat seperti itu. Itu baru kita bisa klaim kita berperan optimal seperti itu. Nah, kalau dari segi data, ini luar biasa kalau Prof. Surahman tadi datanya banyak sekali, itu saya salut sekali beliau, data-data yang beliau sajikan ya. Nah, kita menilik juga bahwa kalau dari data Global Innovation ya Index itu kita dalam peringkat 85 dari posisi 129 negara di dunia. Jadi kita masih low juga ya dari segi inovasi bangsa. Inovasi bangsa ini dihasilkan dari riset loh, riset yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri, serta berbagai pihak lainnya. Jadi, nah kalau COVID kemarin, geliatnya itu luar biasa malah, itu kita dapat 57 produk inovasi yang terkait dengan COVID-19. Nah ini luar biasa, artinya kita sudah mulai sadar bahwa riset yang bermanfaat itu adalah riset yang dimanfaatkan benar-benar secara optimal oleh industri dan masyarakat serta pihak lainnya. Oke. Nah, ini latar belakangnya ya. Jadi kita tahu bahwa penguasaan iptek kita untuk daya saing itu masih merangkak. Kemudian kita sadar bahwa tingginya impor teknologi dari luar yang tadi juga sudah dibahas oleh Pak Dr. Said Hasibuan ya, kemudian dominasi paten luar negeri itu masih sangat tinggi, jauh di bawah kita, kemudian lisensi yang masih kita belum sadari ya, belum sadari manfaatnya. Oke, next Pak. Oke, next Pak. Nah, ini kita harus melihat wajah riset perguruan tinggi kita sebelumnya bagaimana sih, sehingga kita bisa klaim kita berperan optimalkah, level manakah. Kita harus menilik wajah kita pada saat sebelumnya. Di mana riset dikerjakan sebagai prasyarat kelulusan atau prasyarat hibah saja. Nah, sadar nggak ya? Kita sebagai periset, sebagai dosen yang melaksanakan tridharma bidang penelitian, kita itu hanya sadarnya ini kita prasyarat nih. Mahasiswa juga prasyarat. Kita nggak giring mahasiswa itu melalui MBKM. Kan dulu nggak ada MBKM ya. Kita nggak giring untuk mereka tidak hanya sebagai prasyarat, tetapi dapat memberikan manfaat pada masyarakat sekitarnya, minimal dalam lingkungan kecil. Oke. Kemudian hanya menggugurkan kewajiban nih. Nah, jadi hanya melaksanakan tridharma saja, menggugurkan kewajiban ya. Kemudian pertumbuhan jumlah paten dan prototipe kita kurang signifikan dibandingkan dengan jurnal internasional bereputasi. Kemarin ya pada saat kita wajah riset kita sebelumnya itu menggaungkan Scopus, menggaungkan internasional bereputasi, tapi kita lupa bahwa ada sisi lain yang harus kita tingkatkan yang tidak sebanding dengan internasional bereputasi tadi, seperti itu. Artinya ini wajah kita ya, artinya kita perlu perbaiki. Kemudian kita mengutamakan aspek hulu nih, ketimbang memberikan penghargaan pada periset yang menghasilkan aspek hilir, yang sampai menghilirisasi risetnya seperti itu. Itu dulu ya. Kemudian tidak tertuang pada restra perguruan tinggi secara berkesinambungan. Habis restra ini, kemudian restra berikutnya, kemudian restra berikutnya, tetapi tidak berkesinambungan, sehingga tidak rantainya itu putus-putus. Rantainya putus. Jadi restra ini kepemimpinan ini selesai di masa kepemimpinannya. Selanjutnya LPPM baru selesai restranya di masa itu juga, tapi tidak melanjutkan rantai riset sehingga sampai ke hilirisasinya. Nah, seperti itu. Ini kita patut sadarin ya. Kemudian belum memperhatikan kebutuhan pasar sehingga belum melindungi sistem kekayaan intelektualnya. Perlu kita sadarin ya. Makanya Kementerian Hukum dan HAM saat ini menggalakkan sekali untuk perlindungan atas hak dan kekayaan intelektual seperti itu. Kemudian banyak hibah itu hanya merekrut kesempatan periset itu melanjutkan riset tidak ke skema terapan sama skema pengembangan. Jadi pada saat bukaan hibah itu hanya terserah deh mau pilih apa skemanya seperti itu, asal kalian mampu di pengajuan proposalnya, tetapi tidak memacu. Dosen-dosen yang sudah skema riset dasar itu bisa mengajukan ke skema riset terapan dan pengembangan. Nah, ini penting untuk memacu kesadaran bahwa mereka patut melanjutkan risetnya dan diapresiasi dengan riset lanjutannya seperti itu. Begitu juga dengan di perguruan tinggi. Ya, jadi istilahnya itu riset saja deh, tapi tidak memacu untuk riset ke rantai hilirisasinya. Oke.
Kemudian belum berbasis dengan membangun roadmap riset ya, belum terbiasa maksud saya, belum terbiasa dengan roadmap riset dan roadmap perguruan tinggi. Nah ini patut disadari. Saya juga menyadari untuk membangun roadmap kita sendiri sebagai riset ini luar biasa tantangannya ya, dan konsistennya itu harus luar biasa. Maka kita harus membiasakan ini seperti itu, dan ini perlu dukungan dari perguruan tinggi. Kemudian bangga bekerja sendiri. Jadi kita nggak sadar bahwa nilai tambah kita tuh kecil loh sebenarnya, ya nilai tambah riset kita itu kecil, dan daya juang periset kita masih gimana ya, suka pada zona yang nyaman gitu, ya zona yang nyaman tuh mengajar, kemudian mengabdi, kemudian meriset, BKD selesai, Japung oke, misalnya, walaupun tersendat-sendat, sudah itu saja, tapi tidak ada tantangan untuk hilirisasi riset yang pernah mereka lakukan seperti itu. Next Pak. Nah ini kalau teman-teman terbiasa atau mengenal the validate ya, kita pada saat ahli teknologi itu ada jembatan supaya riset kita itu, hasil impact kita itu sampai ke masyarakat dan industri. Jadi kita ada jembatan ahli teknologi di mana kita sadar ada risiko tinggi, ada investasi besar yang perlu kita peroleh, kemudian persaingan pasar yang tinggi, kemudian waktu yang lama. Makanya daya juang perisetnya itu luar biasa loh. Ini patut diapresiasi kalau pejuang-pejuang riset yang sampai ke hilirisasi ini. Nah ini ya, jadi ahli teknologi ini memiliki banyak tantangan. Tapi itu tadi bukan hal yang patut kita fobia ya, atau tidak beralih dari zona nyaman kita sebagai periset yang hanya ala kadarnya sampai ke hilirisasi, itu tidak menjadikan kita fobia, tetapi justru menjadi tantangan periset karena kita dosen. Oke, next Pak. Nah ini the validate. The validate ini pada saat kita benih ya, ini kita tahu di pasca ini, riset dasar nih oke lah, ini sudah, kemudian kita sudah ide-idenya sudah mulai pengujian ya, masuk ke sini, ini daerah rawan pada saat mulai mau ke terapan nih, kemudian pada saat funding gap, pada saat perolehan dana untuk investasi pengembangan teknologi kita atau produk teknologi inovasi yang kita mau terapkan ke masyarakat, itu kita mengalami juga ini ke lembah ini. Nah, kemudian kalau kita berhasil, kita bisa masuk ke growth. Artinya teknologi yang kita hasilkan ya itu bisa diterapkan oleh masyarakat, bisa dinikmati oleh masyarakat, bisa menghasilkan kemajuan ekonomi untuk bangsa. Nah itu, tapi itu tadi ya kita harus sadarin ini, dan sadarnya itu pada saat ini perlu dukungan banyak pihak. Jadi bukan hanya perisetnya saja, tapi banyak pihak peran dari quadruple helix, pentahelix, triple helix, quintuple helix. Nah itu perlu sekali. Yang itu yang kita perlu bangun. Next Pak. Nah ini, kalau kita sadari ketika kita mau ahli teknologi, itu hasil riset kita itu akan menghadapi ini, ada yang gelap gulita, rasa-rasa yakin nggak ya, mampu nggak ya perguruan tinggi ini menghilirisasi sampai dengan ke industri dan masyarakat ya. Nah ini lembah gelap gulita sih. Nah lembah gelap gulita inilah yang mungkin kalau misalnya tidak sampai kita ke masyarakat, maka kita hanya batas di sini, hasil riset kita hanya batas di publikasi jurnal, publikasi di perpustakaan ya, kemudian di library dan sebagainya ya, sebatas ini saja, tapi tidak akan sampai ke sini. Oke. Jadi mekanisme transfer teknologi ini perlu dipahami juga oleh perguruan tinggi supaya kita tahu kita berperan optimalkah, berperan maksimalkah, atau berperan baikkah di riset kita untuk hasil-hasil riset kita untuk di masyarakat. Next Pak. Nah ini. Jadi jalan panjang kita tuh sebenarnya panjang ya, tapi sebenarnya ini tantangan bagi kita. Makanya kita harus rintis ini segera, ya, rintis ini segera dan mulai back to recordnya, back to jalurnya ya, supaya kita bisa sampai ke komersialisasi, sampai ke riset kita di masyarakat. Jadi harus ada transfer riset ya, dan ini perlu waktu ya, tapi bisa dipersingkat, bisa dipermudah, bisa diperlancar ya. Oke, next Pak. Nah, oke. Nah, berbalik setelah itu kita lihat wajah riset perguruan tinggi kita saat ini ya. Wajah riset perguruan tinggi kita saat ini, ini mulai geliatnya nih, jumlah paten dan prototipe itu mulai bergerak.
kemudian bertumbuhnya semangat kolaborasi. Kerasa nggak sih Pak, Bapak, teman-teman ya, semangat kolaborasi ini luar biasa pada saat kita pandemi ya, itu mulai deh dilihatnya 2019, 2020, 2021 sampai sekarang ini luar biasa semangat kolaborasi. Kemudian PT ini berlomba-lomba untuk ke arah komersialisasi hasil penelitian karena sudah tersadarkan. Kemudian perguruan tinggi juga menggandeng mitra dan industri sehingga sifat riset mereka implementatif. Jadi bukan sifat risetnya dasar semua, menghasilkan analisis, kajian, sebagainya ya, hanya dalam dalam efek impact yang terbatas seperti itu. Tapi sudah masuk ke tahap implementatif. Kemudian perguruan tinggi itu berlomba-lomba juga untuk melakukan integrasi hulu ke hilir dalam restra mereka. Jadi rantainya itu tidak putus, sehingga kalau disadari misalnya skema riset dasar ke skema riset terapan, kemudian mengembangkannya ke riset pengembangan, dan jauh lebih tinggi lagi menghasilkan inovasi dan siap masuk ke pasar. Nah ini, kemudian hibah dan pendanaan juga mulai melibatkan triple helix ya, jadi ada peran intelektual, akademis, kemudian peran pemerintah dan peran bisnis. Teman-teman mungkin sudah mulai tahu, sudah mulai mengikuti ya, banyak yang ikut hibah riset Kedaireka Matching Fund. Nah, ini salah satu implementasi dukungan pemerintah untuk membuka keran-keran supaya perguruan tinggi itu terhubung ya dengan mitra industri. Ini luar biasa. Teman-teman ikutin aja ya hibah-hibah yang melibatkan ini, sehingga teman-teman bisa merasakan hilirisasi itu bagaimana sih, prosesnya menikmati hilirisasi itu bagaimana ya. Kemudian ada riset juga yang dibuka oleh Rispro LPDP ya, itu luar biasa. Memang mereka maunya riset itu hasil akhirnya adalah komersialisasi. Nah, coba ikutin teman-teman, rasakan manfaatnya dan rasakan kebanggaan kita sebagai riset ketika ini bisa hasil riset kita bisa sampai ke masyarakat. Kemudian nah ini yang penting ya, PT itu membangun mental dan kemampuan periset menjadi periset yang unggul, bukan periset yang cemen atau cengeng atau periset yang tadi sepertinya senang di zona nyaman seperti itu. Oke, karena nggak mudah untuk bisa memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat. Next Pak. Oke, nih PT memberikan ruang gerak agar rantai riset yang dibangun tadi itu tidak putus dan mulai memfasilitasi pelaksanaan riset. Ini penting ya teman-teman ya, karena dukungan perguruan tinggi ini supaya risetnya terlaksana dengan hasil yang hilirisasinya terlaksana dengan hasil yang baik ya, tentu saja perguruan tingginya harus memberikan ruang gerak kepada risetnya ya, untuk melaksanakan risetnya di luar, kemudian untuk kemudian dukungan sarana prasarana sehingga mereka bisa lancar melaksanakan hilirisasinya. Kemudian mengkaderisasi riset unggul melalui MBKM, tadi udah disebutkan ya. Jadi kita sebenarnya MBKM itu luar biasa ya, program pemerintah ini untuk mengkaderisasi mahasiswa itu dari perguruan tinggi ya, dari mereka sejak duduk kuliah itu sudah mulai ngikutin kita menjadi periset ya di lapangan dan ketemu dengan dunia usaha dan dunia industri ya. Oke, ini luar biasa. Membiasakan merencanakan dan merealisasikan roadmap. Sekarang ini sudah jadi KPI-nya para dosen di perguruan tinggi untuk akan dilihat. Nih realisasi risetnya bagaimana, manfaatnya bagaimana, impact faktornya bagaimana ke masyarakat. Ini sudah menjadi KPI nampaknya ya di berbagai perguruan tinggi, termasuk kami di Institut Teknologi dan Bisnis Valcontek. Kemudian tentu saja memudahkan dosen itu dalam pengurusan Javung ya menuju guru besar. Ya, karena kalau kita mudah di roadmap kita menghasilkan paten, kita menghasilkan inovasi, nah cepet nih pasti kita bisa nyusul Prof. Surahman dengan cepat, ya. Oke, next. Kemudian, nah oleh karenanya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu sadar mengkampanyekan antara hulu dan hilir sebagai satu kesatuan dalam proses penelitian kita. Nah, kemudian yang kedua, kita memberikan insentif atau bahkan lebih ke arah hilirisasi, di mana hilirisasi ini penting ya, karena kita bisa memberikan dampak langsung pada ekonomi, mengklaim dampaknya langsung pada ekonomi. Kemudian ketiga itu harus lebih cerdas bagaimana menjembatani kesenjangan ya, menjembatani kesenjangan antara para stakeholder dengan berperan aktif, termasuk mengklasifikasi, mengaplikasi hasil riset. Nah, ini peran pemerintah ini luar biasa sebenarnya. Sekarang itu ada undang-undang di mana pemerintah menerapkan menerapkan dukungan untuk menggunakan hasil riset dalam invensi atau inovasi dalam negeri. Nah, itu ada kalau nggak salah undang-undang pengadaan pengadaan barang dan jasa.
Jadi pemerintah juga dipacu untuk ketika ada inovasi dalam negeri itu patut digunakan dulu ketimbang inovasi dari luar negeri atau teknologi dari luar negeri. Itu sudah dituangkan dalam Undang-Undang nomor 11, Undang-Undang nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Kemudian mengamanahkan juga di Perpres nomor 16 tahun 2018 untuk kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menggunakan hasil invensi dan inovasi nasional serta menghasilkan inovasi nasional. Jadi dukungannya sinergi loh, ya, sinergi luar biasa ini. Kemudian keempat, para peneliti itu harus terus berjuang, kita nggak boleh cengeng, karena dengan kita terus berkarya di setiap bidang yang kita tekuni, ini akan mampu ya memberikan dukungan hilirisasi tadi, seperti itu. Jadi kita juga, daya juang kita juga yang harus sudah sangat apa ya istilahnya tuh, sudah sangat perlu ditingkatkan ya, baik oleh perguruan tinggi untuk menciptakannya, membentuknya, kemudian mengapresiasinya. Kemudian kita membudayakan berinovasi. Nih mungkin kita sudah tahu budaya perguruan tinggi. Masukkan deh budaya berinovasi, ya, di mana kita tahu bahwa kita sebagai dosen dituntut juga untuk mentransformasi teknologi itu ke masyarakat, ya. Kemudian kita berbasis inovasi semua. Nah, ini perlu dukungan perguruan tinggi. Jadi jangan hanya budaya mutu saja, budaya kinerja saja, tetapi budaya berinovasi. Ini penting. Mungkin implementatifnya bisa di perguruan tinggi deh untuk menuangkannya. Kemudian next, Pak. Next. Slide 11 dari 30. Oke. Nah, ini siapkah sih sebenarnya kita menuju optimalisasi model dengan triple helix? Nah, kalau sekarang kita posisinya masih triple helix loh. Triple helix itu jadi kita perguruan tinggi, keterlibatan dengan perusahaan, pemerintah, dunia usaha, ini masih kita di triple helix, ya. Kemudian kita sebenarnya harus meningkatkan lagi, ya. Kita harus meningkatkan lagi ke quadruple helix. Jadi kita banyak pihak yang kita libatkan seperti itu, termasuk society, industri, government, university, dan makro sama mikro dynamic lainnya seperti itu di quadruple helix. Nah, ini harus kita kejar segera. Kemudian di quintuple helix. Nah, ini banyak sekali yang akan terlibat, gitu loh. Jadi step by step ya, tapi nggak apa-apa, nggak usah juga ngoyo juga. Ya triple helix ya. Nah, nanti perlahan kita akan menuju ke quadruple helix dan quintuple helix. Next, Pak. Nah, ini transisi menuju quintuple helix of innovation. Jadi kita ada ekonomi pengetahuan yang akan kita transisikan di sini. Kemudian masyarakat pengetahuan dan demokrasi pengetahuan yang akan terwujud. Kemudian transisi sosial ekologis yang akan terwujud. Nah, ini luar biasa. Pada saat kita memasuki quintuple helix innovation. Oke. Next, Pak. Ini waktunya terbatas, Pak Yusuf ya. Saya kejar ya. Oke. Nah, ini di eco innovation tadi disebut ya. Eco innovation ini luar biasa. Kalau orang ekonomi ini akan ngejar di eco innovation. Ya, ini banyak manfaatnya ketika kita sampai di eco innovation. Kita juga akan banyak manfaat ketika teman-teman merambah ke green innovation, green business. Nah, ini luar biasa. Ini riset-riset yang patut kita mulai tilik deh sekarang, ya. Karena ini luar biasa. Ketika ada hasil hilirisasi, kita bisa lihat eco innovation-nya gimana, green business-nya bagaimana. Kemudian eco innovation ini mekanismenya berjalan nggak sesuai dengan rules-nya. Kita bisa lihat dari hasil-hasil hilirisasi yang terjadi. Nah, ini bagus jadi bahan riset. Teman-teman yang mau disertasi, ya, yang mau mulai disertasi, teman-teman S2 yang mau ngambil subjek tesisnya untuk di eco innovation dan green innovation, ini tren yang bagus ya, isu yang bagus bisa untuk jadi bahan riset ya. Oke, next, Pak. Nah, ini ilustrasi ya. Saya masuk ke ilustrasi tahapannya. Oke, ini perlu kita sadari, kita itu berada di tahap mana sehingga kita bisa ngomong peran kita perguruan tinggi. Ya, peran riset kita di peran riset perguruan tinggi itu sudah sampai mana? Jangan-jangan kita selama ini hanya sampai di riset dasar. Kita di riset terapan itu masih minim loh ternyata. Tapi kita klaim bahwa kita berperan di masyarakat sekitar untuk hasil riset kita nggak bisa. Ya, ketika kita di riset dasar berarti kita masih di tahap ini, di riset dasar, di formulasi, di pembuktian konsep, masih di sini loh.
ya. Ketika kita klaim kita bermanfaat bagi masyarakat sekitar, kita memiliki peran hasil risetnya, ternyata mungkin baru batas riset terapan, hanya masih di validasi kode, kemudian masih di skala laboratorium, kemudian masih di demonstrasi, artinya masih di pengujian, artinya kita masih di riset terapan, ya. Atau kita sudah berbangga, patut berbangga karena kita sudah masuk di sini, benar-benar teruji, terbukti secara klinis, secara uji produksi, sertifikasi, kemudian pemanfaatan user sudah kita lakukan dan sebagainya. Kemudian patennya sudah kita siapkan sehingga kita tahu kita bisa terjun ke masyarakat untuk menghilirisasinya. Nah, gitu ya. Jadi perlu diintrospeksi nih, perannya di batas mana gitu ya. Oke, nah ini peran industri, peran perguruan tinggi, peran Dirjen Inovasi dan sebagainya ini dituntut ya pada saat ini. Ini semuanya akan berkolaborasi seperti yang kondisi saat ini kita rasakan. Oke, next Pak. Nah, ini contoh roadmap nih. Kalau teman-teman mau menuju ke komersialisasi dan riset pengembangan, kemudian riset kita diterapkan di masyarakat, maka ya tadi kita harus bangun roadmap kita, roadmap perguruan tinggi yang tertuang dalam Renstra Riset Perguruan Tinggi. Oke, jadi enggak apa ya, kalau bahasa kita tuh terumpak-terumpak ya. Terumpak-terumpak itu langsung ke riset pengembangan, langsung ke riset terapan. Tidak, harusnya dibangun dari riset dasar supaya pijakannya kuat. Seperti itu, penerapannya oke, kemudian pengembangannya, penggunanya memang ada, jelas, dan memang dirinci dari riset dasar, seperti itu. Next Pak. Nah ini, kalau mau hilirisasi, kalau mau memberikan peran kepada masyarakat dari hasil riset kita, maka kita harus lindungi dulu. Sekarang perguruan tinggi kita ada sentra nggak, sentra haki nggak? Ya, sudah memfasilitasi nggak untuk sentra haki ini? Ya, untuk haki ini ya, ini perlu dukungan ya supaya kita siap, peran kita akan oke pada saat kita melindungi diri kita dulu, melindungi perguruan tinggi kita dulu. Jadi perlindungan atas hasil penelitian itu harus supaya perlindungan kita itu terjamin ya, kemudian mengukuhkan kepemilikan perguruan tinggi dan mitra sebagai inventor dan pemilik invensi ya, kemudian saluran pengetahuannya bebas diakses luar ya, diakses oleh publik, kemudian kita menjadi indikator tetap menjadi indikator luaran riset ya, karena kemudian mozaik rekam jejak hasil kinerja peneliti. Nah ini penting sebelum kita melempar hasil riset kita ke masyarakat. Oke, next. Nah ini, kalau kita sadari bahwa ini kan teknopreneur ya, saintis, kemudian bergerak untuk develop produknya, menghasilkan prototipe, kemudian bergerak lagi sampai dengan kita yakin bahwa kita establish di pendanaan, ya, establish di pendanaan dan kita hasil produk teknologinya. Nah ini perlu tahapan-tahapan di mana perguruan tinggi perlu mengerti. Lembaga-lembaga perguruan tinggi yang mendukung untuk riset ini perlu mengerti bahwa tahapannya juga harus dukungan dan keterlibatan banyak pihak itu perlu kita jalin sekarang ya, perlu kita rintis sekarang, terutama kita tuangkan dulu di Renstra dan kita lihat realisasinya, dan dukungan realisasinya juga perlu. Jangan hanya di Renstra saja ya, kalau di Renstra saja ya dokumen tertulis gitu, tapi kalau realisasinya gimana, kemudian Renstra berikutnya berkesinambungan nggak? Sehingga memang rantai risetnya tidak putus. Next. Oke, ini kalau kita bangun startup ya, kebetulan Institut Teknologi dan Bisnis Comtech itu ada riset ya, kita alhamdulillah didanai dari riset LPDP ya, Kementerian Keuangan. Jadi kita membangun bisnis startup ya, startup e-commerce ya, marketplace yang pada saat kita mendapatkan dana itu, kita satu-satunya perguruan tinggi di Sumatera yang didanai dari riset LPDP tadi, alhamdulillah. Dan kita merasakan memang gimana liku-likunya tahapan-tahapan untuk menghilirisasi riset kita, luar biasa, baik tantangannya dari riset, baik tantangannya dari dukungan sekitar ya, sampai dengan riset di tahap ketiga, tahun ketiga ini kami laksanakan. Ini luar biasa. Mungkin nanti suatu saat kita bisa berbagi ya bagaimana apa yang kami rasakan pada saat menghilirisasi riset kami untuk sampai ke masyarakat. Tapi pada saat kita jalanin ini, kita patut berbangga ya, karena kita sudah merasakan ya, kita merasakan bagaimana nikmatnya proses tersebut ya, nikmatnya itu banyak ya. Oke, next Pak.
Nah ini, jadi ada stage one. Stage one ini pada saat kita tahu kita sudah mulai kita sudah teknologi itu, inventor teknologi itu sudah tahu potensi pasar, kemudian teknopreneurnya sudah mitra pusat inovasinya sudah jalan ya, pusat inovasinya. Jadi ini di stage 1 ini tantangan yang terbesar juga bagi hilirisasi. Next Pak. Jadi dia di posisinya di sini ya. Ini yang perlu dikuatkan. Kalau tidak dikuatkan kita masuk ke jurang ini, ke lembah kematian. Ini perlu dikuatkan di stage 1. Kemudian next Pak. Nah ini di stage 2. Ini tantangannya juga lagi. Jadi kalau misalnya kita harus menemukan angel investor. Nah angel investor ini susah-susah, benar-benar luar biasa ini angel investornya kalau nyarinya ya. Mungkin teman-teman yang bisa nanti mencari ya peran-peran perguruan tinggi, kemudian peran pemerintah setempat yang mendukung riset kita. Ini patut kita cari ya angel investor ini, karena kalau enggak kita akan masuk ke lembah kematian berikutnya. Oke, next Pak. Nah ini angel investor, next Pak. Oke. Kalau sudah melewati tahap ini kita aman ya. Nah, ini kita mulai naik nih pada posisi ini. Jadi posisi rawan itu di stage 1, stage 2, kemudian nanti ada stage 3 lagi. Ini kalau kami sudah masuk di sini, Pak, stage ini. Jadi kamu mau bangkit nih dari stage ini, dari Rispro LPDP ya. Mau bangkit ke sini. Kalau kami posisinya di sini sekarang, ya. Kalau bisa kita tidak masuk ke ini ya, tidak masuk ke dalam, tapi dalam posisi akan naik gitu. Oke, next Pak. Oke, ini stage 3 ya, di mana kita menemukan perusahaan untuk menjadi venture kapitalis kita, ya. Jadi yang untuk melanjutkan riset kita supaya setelah riset selesai, misalnya pendanaan riset selesai, ini bisa dilanjutkan oleh perusahaan yang akan melanjutkan produk atau teknologi yang kita hasilkan. Next Pak. Next. Nah, kalau selamat di sini, maka teknologi kita itu benar-benar sudah diterapkan oleh masyarakat, kemudian kita bisa klaim bahwa teknologi atau produk yang dihasilkan perguruan tinggi itu berguna bagi masyarakat secara luas dan dikomersialisasi. Tapi itu tadi harus selamat dulu di posisi stage 1, stage 2, dan stage 3-nya. Oke, next Pak. Nah, ini mungkin rekomendasi kita ya terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi nih menghadapi ini supaya kita benar mengklaim kita berperan. Satu, kita harus bangun dan komitmen realisasi hilirisasi riset ini di Renstra PT. Nah, mungkin bagi bagi regulator ini bisa dilihat daripada proses akreditasinya nanti. Nah, akreditasi itu kan dokumen-dokumen Renstranya dilihat, kemudian hasilnya bagaimana, IKU lembaganya bagaimana. Nah, mungkin ini cerminannya salah satunya ya. Kemudian kita harus menciptakan SDM periset yang unggul dan beri kepercayaan kepada periset, ya. Jadi periset itu nggak mudah loh, apalagi yang mau menghilirisasi itu harusnya diapresiasi dan diberikan kepercayaan luar biasa ya, karena periset yang masuk ke periset yang mau ke pengembangan, keterapan dan pengembangan ini luar biasa. Mereka tahu tantangan yang mereka akan hadapi, jadi memang mereka perlu dukungan, kepercayaan juga dari lembaga untuk melaksanakannya. Kemudian fasilitasi kebutuhan riset yang menuju hilirisasi ini. Memang tidak semua kita bisa, setiap kampus mungkin tidak sanggup ya full untuk memberikan fasilitasi. Tetapi ini bisa bekerja sama dan bisa kita dapatkan melalui hibah sebenarnya. Jadi kalau teman-teman perguruan tinggi, dosen di perguruan tinggi itu mendapatkan hibah, sebenarnya itu sudah bentuk fasilitasi dari pemerintah yang perlu kita manfaatkan. Seperti itu ya, mau publikasi pakai dana hibah, mau melaksanakan riset di lapangan sudah operasionalnya sudah dari dana hibah. Nah gitu ya, sebenarnya seperti itu juga sudah tinggal didukung saja dosennya untuk mengikuti hibah atau riset-risetnya yang berdana dari pemerintah maupun lembaga pembiayaan lainnya. Kemudian buat sentra riset nih ya, mungkin bagi perguruan tinggi itu ada yang belum untuk sentra riset yang terintegrasi yang didasarkan pada kebutuhan pasar. Nah, jadi ada R&D-nya yang jalan di sentra riset ini. Jadi ada perguruan tinggi itu yang menyebutnya IRC ya. Jadi Integrated Research Center. Nah, jadi ada kalau misalnya ada pengembangan atau inkubator, mereka IRC-nya yang jalan seperti itu ya. Atau ada riset-riset ini mereka akan
survei pasar dulu, kebutuhan pasar, benar nggak riset ini bisa dijalankan karena kebutuhan pasarnya ini, atau tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, nanti dulu deh, seperti itu ya, nanti dulu deh kita ini, mungkin riset yang mendukung kebutuhan pasar akan didahulukan seperti itu ya. Kemudian buat jejaring kerjasama dengan banyak mitra studi yang bakal menjadi pengguna hasil riset. Kemudian kita juga harus menjalin yang bisa cost sharing, yang bisa resource sharing, dan brain knowledge sharing. Ya, jangan egosentris. Kalau kita perguruan tinggi egosentris, nggak mau risetnya, nggak mau berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain, nggak mau cost sharing, nggak mau afiliasi dengan berafiliasi dengan untuk kegiatan paten dan sebagainya, ya susah seperti itu. Artinya sama saja wajah riset kita dengan yang sebelumnya, yang nilai tambahnya sangat kecil seperti itu. Oke. Kemudian diseminasi hasil riset. Nah, ini penting. Jangan riset-riset itu hanya sebatas pada publikasi saja di Scopus atau di jurnal internasional, tetapi tidak didiseminasi secara luas dan ditangkap oleh masyarakat, dibaca oleh masyarakat, dirasakan oleh masyarakat bahwa ini adalah hasil riset ini yang bisa kami gunakan. Nah, seperti itu. Kadang dunia industri itu nggak sadar loh, mereka itu butuh, tapi nggak ada informasi ke mereka, ya, nggak ada informasi ke mereka yang terkait dengan hasil riset perguruan tinggi. Perguruan tinggi sudah menghasilkan, tapi mitra nggak tahu, industri nggak tahu. Karena apa? Nggak pernah ada informasi sampai ke telinga mereka. Seperti itu. Begitu juga masyarakat. Oh, ternyata ada ya teknologi yang dihasilkan oleh Universitas Bina Island, ya, tapi nggak terdengar oleh kami, seperti itu. Oh, ada ya ternyata teknologi yang dihasilkan oleh PTA, PTB, PTC, tetapi ternyata tidak terdengar, tidak sampai oleh kami tidak menggunakan, ya. Nah, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kemudian PT harus tanggap dengan isu nasional dan berkontribusi, termasuk kemarin ketika kita tahu kita menghadapi kondisi pandemi, endemi, maka apa isu yang bisa kita kontribusikan dalam bentuk hilirisasi, seperti itu. Kemudian PT perlu melakukan monitoring dan pengukuran dampak riset. Nah, ini perannya, jangan sampai hanya sekedar, oh ini sudah dilaksanakan, oh ini manfaatnya, dapat inovasi, dapat penghargaan, dapat apa, tapi tidak pernah ke masyarakat yang menjadi user, yang menjadi pengguna, yang merasakan manfaatnya itu berapa persen deh, mereka merasakan manfaat dari hasil riset kita, seperti itu. Nah, ini nggak pernah diukur, ya. Nggak pernah diukur tuh maksudnya tuh saya nggak pernah lihat sih pengukurannya gimana, tapi mungkin di perguruan tinggi lain ya bisa ya, maksud saya tuh hasilnya bagaimana, yang gaungnya perguruan tinggi ini mengukur sekian persen impact dari impact faktor ya, impact sosial, impact ekonomi, impact ini yang dari hasil riset perguruan tingginya dan mempublisnya ke masyarakat seperti itu ya. Nah, itu luar biasa, itu branding luar biasa, itu saya rasakan seperti itu ya kalau misalnya ada perguruan tinggi yang sampai ke sana. Kemudian beri apresiasi dan penghargaan kepada periset-periset yang sampai ke hilirisasi, ya. Terpenting ini ketimbang terkadang kalau kita ngomongin Scopus ya, ya penting, tapi terpenting ini juga, seperti itu. Dan apresiasi juga mungkin bagi reviewer yang bisa menilai perguruan tinggi yang menghasilkan hilirisasi ini, seperti itu. Jadi perguruan tingginya tuh terkenal dengan inovasi, invensi, seperti itu. Oke, next Pak. Nah, ini kolaborasi untuk Indonesia Maju. Jadi kalau teman-teman tadi sudah dapat Startup Inovasi Indonesia, ini sudah digaungkan oleh pemerintah, banyak ya program-program yang memacu startup inovasi ya. Kemudian Desa Berinovasi, kalau teman-teman yang mau riset, Desa Berinovasi ini lagi trading loh, lagi trading Desa Berinovasi. Jadi kalau teman-teman yang ada desa binaan, kemudian kerjasama dengan desa wisata dan sebagainya, Desa Berinovasi ini menjadi ini. Kemudian UMKM berinovasi. Nah, ini bisa jadi clue kita untuk riset selanjutnya. Oke, next Pak. Oke, jadi kalau kita lihat ya, ini bagus nih. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu yang dibutuhkan oleh pasar loh, melakukan sesuatu itu kalau bisa yang memang kita tahu ini akan berguna dan kita langsung lakukan risetnya. Jadi kalau bisa yang sampai ke sini, inilah yang kita bisa klaim bahwa kita berperan dalam masyarakat, hasil riset kita dinikmati oleh masyarakat, hasil riset kita untuk kemajuan bangsa. Nah, saya sependapat sama Thomas Edison ya untuk motivasi ini. Oke, itu saja Pak Yusuf mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Febrianti, terima kasih ya atas materinya ya, yang bisa kita ambil intisarinya bahwa SDA kita ini sebenarnya melimpah ya, namun produktivitas SDM ya seperti yang dikatakan oleh para sumber kita sebelumnya ya, seperti yang disampaikan oleh para narasumber kita sebelumnya itu
nilai produktivitas SDM kita ini yang rendah, ya. Sehingga untuk menuju ekonomi berbasis inovasi dan teknologi yang sudah dicanangkan oleh Presiden itu harus didukung dengan SDM yang nantinya memiliki kualitas, ya. Maka peran perguruan tinggi itu diantaranya mempersiapkan Lenstra, ya, untuk realisasi hilirisasi, kemudian memotivasi para peneliti, dosen, ya, untuk proses hilirisasi dengan fasilitas dari perguruan tinggi, kemudian juga pihak terkait, kemudian juga jejaring dan sebagainya, serta melakukan monitoring, ya, monitoring terhadap kontribusi pembangunan ekonomi. Jangan sampai nanti kita masuk ke valley of death, Bu, ya, mati, ya. Lembah kematian. Ini luar biasa semua nih. Para narasumber kita hari ini itu banyak sekali di kolom chat. Kalau kita buka itu yang mengomentari, wah, para narasumber kita ini semuanya keren, ya, materinya sangat bagus, ya, paparannya.